Setelah mengirim Hong Lian, Qin Yichen menatap Lu Xiaolu lagi. Pada saat ini, gadis itu mengedipkan mata aprikot yang murni dan tanpa celah dan menatapnya. Kakak Yichen, apa pendapatmu tentang aku? Bukan apa-apa, Qin Yichen tertawa. Aku hanya ingin bertanya padamu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Lu Xiaolu berpikir tanpa ragu. Ikuti kakak laki-laki Yichen dan ciptakan kembali kejayaan kita. Petik 2. Qin Yichen menggosok dahinya. Maksud saya beberapa hari terakhir ini, setiap orang memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bagaimana dengan Anda? Rusa Yuan seharusnya meninggalkanmu budidaya warisan, kan? Karena itu, Qin Yichen hanya berpikir, ya, saya belum tahu wilayah Anda. Jika itu kultivasi, saya tidak punya sumber daya apapun di sini untuk saat ini. Anda dapat melihat apa yang tepat untuk Anda. Menghadapi gelang luar angkasa yang diserahkan, Lu Xiaolu mengambilnya dengan rasa ingin tahu, dan melihat sekeliling, tetapi tidak mengeluarkan kristal peri atau harta peri lainnya. Seolah-olah dia murni penasaran. Ya, aku tidak perlu kultivasi untuk saat ini. Aku akan berbicara tentang bunga 9 warna sepenuhnya. Hehe, saat itu, Xiao Luer pasti akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Qin Yichen tertawa. Untuk Lu Xiaolu, dia tidak memiliki diskriminasi, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia selalu menganggapnya sebagai adik perempuan, bahkan seorang gadis seperti Xiao Linger. Dia tidak peduli seberapa kuat dia harus melindungi dirinya dari angin. Hanya hujan. Benar saja, Lu Xiaolu tidak peduli dengan peri-peri, tetapi mengeluarkan banyak hal baru. Kebanyakan dari mereka masih Qin Yichen. Dari ras manusia, setiap kali mereka keluar, mereka terhalang oleh angin dan salju. Sesuatu. Makanan gourmet. Semua jenis perhiasan. Setiap kali Qin Yichen melihatnya, tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dengan kerajaan dan kekuatan abadinya, Anda bisa membuat harta karun sake, apalagi lembah. Namun, Qin Yichen telah menyimpan hal-hal yang dimasak oleh para wanita ini untuk diri mereka sendiri. Ini, kok ada daging? Aku masih belum makan. Lu Xiaolu mengobrak-abrik tampilan kotak makan siang, membuat Qin Yichen waner. Keluarga rusa 9 warna, pasti mendambakan kedamaian. Setelah rasa ingin tahu, Lu Xiaolu mengembalikan cincin luar angkasa ke Qin Yichen, tetapi masih tertarik pada segala hal di dunia ini, kepada kakak laki-laki Yichen, dan kakak perempuan Hong Lian, dan sekarang saudara laki-laki kita berita. Di hadapan kakak perempuan bernama Lu Xiaolu, Hong Lian jelas sangat berguna, dan dia tidak lupa menatap Qin Yichen, dan dia tersenyum. Mulut Xiao Luer benar-benar manis, tapi sayang sekali kamu dan kakak laki-laki ini kakak. Sekarang, ketika Lu Xiaolu melihat ini, dia tiba-tiba merasa sedih dan sedih. Qin Yichen juga menghela nafas, tapi yang pertama memang bukan pikiran anak perempuan. Setelah bergabung dengan WTO lagi, sama sekali tidak terpesona oleh tanaman hijau, dan kekhawatiran di hatinya adalah situasi terkini dari berbagai suku bangsa. Hari ini, Dwarf Rache diperbudak dan ditindas oleh semua ras. Melihat suasananya agak rendah, Qin Yichen bersikeras untuk tersenyum. Namun, klan Phoenix memiliki warisan keturunan garis keturunan. Dan patriark klan Phoenix adalah pahlawan yang luar biasa. Qin Yichen mengatakan yang sebenarnya. Kesan Feng Tian bisa dikatakan mampu mendukung langit dan bumi. Lu Xiaolu mendengar ini dan merasa sangat gembira. Sangat bagus. Punya kesempatan. Harus melihat saudara perempuan dari klan Phoenix. Qin Yichen mengangguk sambil tersenyum. Dan kemudian setelah minum yang langka dan hidup, semua orang harus sibuk dengan urusan mereka sendiri. Qin Yichen mengambil kesempatan ini untuk belajar dari Butterfly Chongsan tentang situasi saat ini antara langit dan bumi, dan pengetahuan dasar alam semesta saat ini. Setelah makan, ekspresi Qin Yichen berangsur-angsur memadat. Meskipun garis ini membunuh banyak ras iblis dan elang, untuk surga dan bumi, bahkan beberapa gelombang tidak dihitung. Tebing mati yang mati di tangannya tidak sama dengan puncak gunung es awan ajaib yang menutupi langit. Masih ada jalan panjang, terutama setelah melihat leluhur Hao Suang dan mempelajari tentang metode memanggil kembali leluhur jiwa naga. Qin Yichen merasakan hal ini. Namun, melihat teman-teman langka yang tertawa, Qin Yichen tiba-tiba merasakan kehangatan yang berbeda. Sebelum mereka sibuk, Qin Yichen menghentikan Dai Zhongshan. Tuan Muda Qin, apalagi yang harus diperintahkan? Qin Yichen tertawa. Saya tidak bisa membicarakannya. Tetapi setelah Anda beristirahat, saya juga transformasi naga Ziyun. Apa rencanamu? Saya khawatir bunga 9 warna itu masih belum lewat. Dalam waktu singkat, kamu masih jangan kembali ke suku. Dai Zhongshan menundukkan kepalanya. Memang, bahkan ketika mereka kembali, mereka masih mengatakan dua. Tetapi mereka mengikuti Qin Yichen, dan mereka semua merasa cukup ambisius dan termotivasi. Setidaknya, Butterfly Chongsan ada di mana-mana, dan tidak pernah ingin hidup dalam penghinaan dan penghinaan. Apa yang Tuan Muda Qin katakan sangat, bagaimana setelah istirahat? Qin Yichen telah lama berpikir. Saya masih ingin pergi berlatih dan keluar. Jadi saya ingin bertanya kepada tetua Chongsan. Dalam periode terakhir, atau di sekitar Star Domain,
Acara besar apa yang ada? Bahkan jika itu adalah pertarungan, saya tidak terlalu terbuka. Lebih baik menjadi warisan-warisan. Ide Qin Yichen sederhana, tidak hanya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga untuk mencari banyak harta yang dapat memulihkan jiwa naga. Tapi Butterfly Chongsan tampaknya memahami pemikiran sang pembuat, dan setelah berpikir sejenak, tiba-tiba berkata, peristiwa besar baru-baru ini, sungguh ada. Di alam semesta ini, ada area terlarang yang disebut Makam Para Dewa. Makam Para Dewa. Qin Yichen mendengar ini sangat mengejutkan, hanya mendengar nama itu membuatnya mendambakannya. Dai Zongsan menjelaskan, ya, itu adalah Makam Para Dewa. Nama itu disebut karena dulunya ada medan pertempuran di zaman legendaris di sana. Namun, pembangkit tenaga Dao Realem, yang telah jatuh begitu banyak, dinamai demikian. Garang. Apakah era kuno ada di medan perang? Dai Zongsan menundukkan kepalanya. Ya, medan perang itu adalah tempat semua ras melibatkan pusat kekuatan Dao Realem untuk membagi dunia. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran untuk mengatur domain 1000, 100 bintang dunia ini. Qin Yichen bernapas dalam-dalam, mempengaruhi pertempuran 1000, 100 Star Domain. Tidak heran itu akan disebut Makam Para Dewa, yang cukup untuk menarik banyak tembakan pembangkit tenaga God Realem. Setelah pembentukan pola, ada terlalu banyak warisan God's Vestige yang ditinggalkan oleh pusat kekuatan God Realem di Makam Para Dewa, tetapi pembagian yang tersisa mungkin juga mengerikan. Qin Yichen menundukkan kepalanya, betapa mengerikannya pembagian yang tersisa. Dan dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Belum lagi banyak pembangkit tenaga dewa sejati yang tersisa di Makam Para Dewa. Dai Zongsan menceritakan, meskipun perang itu memungkinkan berbagai ras untuk memisahkan yang kuat dan yang lemah, warisan-warisan dewa yang terkubur di dalamnya tidak mungkin bagi ras manapun untuk menelannya sendirian. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan tidak sulit untuk memahami penjelasan Dai Zongsan. Butterfly Zongsan berkata lagi, jadi, setelah langit dan bumi kembali damai, semua suku hanya menganggap Makam Para Dewa sebagai tempat berharga untuk pengalaman indah di dalam suku. Bagaimanapun, warisan pembangkit tenaga listrik alam dewa tidak boleh disia-siakan. Dan tidak ada perang skala besar antara kelompok etnis, tetapi pertempuran gesekan terus berlanjut. Jadi, di Makam Para Dewa, satu sisi dapat dibandingkan dengan para elit pilihan surga di antara berbagai ras. Siapapun yang lebih unggul di tahun-tahun ini dan dapat menjelajahi warisan peninggalan dewa, inilah saatnya untuk memulai.